Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Natia. Saya adalah mahasiswa S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethlehem Jambi dengan NPM 202022049. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah praktikum atau tutorial tentang pemberian resusitasi jantung paru pada pasien dengan tidak sadarkan diri atau henti napas dan henti jantung. Sebelum kita melakukan praktik, tentunya dalam proses RJP ini sebelum sampai ke sana ada rangkaian yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang kesemuanya itu termasuk dalam bantuan hidup dasar. Ya, tentunya bila kita menemukan pasien tidak sadarkan diri, kita tidak langsung melakukan RJP, ujuk-ujuk RJP karena itu sangat berisiko. Tentunya kita akan cek kesadaran pasien, kemudian kita melakukan SPGDT, kemudian kita melakukan cek airway breathing sirkulasi dengan teknik loop field, barulah nanti kita sampai ke resusitasi jantung paru atau RJP. Kenapa perlu dilakukan RJP? Karena RJP dilakukan untuk merangsang kelistrikan jantung sehingga bisa memompa kembali dan juga bisa menghantarkan oksigen kembali ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke praktikum. Dalam pemberian RJP, hal yang pertama harus kita perhatikan adalah ini 3A, yaitu A mandiri, maksudnya aman penolong. Jangan sampai kita menolong orang bisa menyebabkan kita cedera juga atau mengalami bencana juga. Yang kedua, aman pasien harusnya kita harus dalam keadaan terlebih dahulu. Baru yang ketiga, aman lingkungan. Jangan sampai kita melakukan tindakan perawatan atau tindakan pertolongan dalam kondisi yang tidak aman, seperti gedungnya terbakar. Berdekatan dengan gedung terbakar, kita tetap melakukan RJP, itu sangat berbahaya dan berisiko. Selanjutnya kita akan melakukan teknik atau praktikum memberikan RJP. Setelah kita memastikan 3A, tentunya tidak langsung kita lakukan kompresi. Kita lakukan yang namanya cek nadi korotis. Setelah kita melakukan pertolongan, kita cek nadi korotis, tidak sadar, napas di sini tidak ada, baru kita lakukan RJP. Posisi yang benar untuk melakukan RJP adalah kalau seandainya ini tanpa pasien di bawah, tanpa berangkat atau tempat tidur, itu posisi kaki kita melipat ke belakang dengan lutut berada antara leher dan juga pinggang klien. Pokoknya posisi nyaman kita. Itu posisi penolong yang pertama. Dan kita berada di sebelah kanan pasien atau klien. Kemudian posisi untuk dilakukannya RJP yaitu di bagian tulang sternum, dua jari di atas processus xiphoideus. Jadi kita ukur bagian sini ada posisi dua jari, lalu dengan telapak tangan yang satunya lagi langsung menekan atau memegang bagian sini, kira-kira antara dua mamai. Lihat posisinya harus jajar, bagian tengah antara dada kiri dan dada kanan harus jajar, ditekan. Dan posisinya tangan yang terkuat berada di bawah, jangan sampai tangan terlemah yang di bawah, tangan terkuat yang berada di bawah. Dan posisi badan harus tegak lurus. Pertama tegak lurus, kemudian luruskan tangan tegak di bawah dan satu tangan di atasnya. Kita lakukan kompresi seperti ini. Jangan sampai ada tekukan. Kemudian setelah posisi atau letak telapak tangan benar dan juga pegangan benar, cara menekan yang benar itu adalah dengan ikut dorongan tubuh badan. Tuh, dua. Karena itu akan lebih maksimal. Kedalaman tekanan itu kurang lebih 5 cm. Dan siklusnya itu adalah
30/2. Apa maksudnya? Yaitu 30 kompresi dengan 2 bantuan pernafasan. Kompresi sudah kita praktikkan tadi, posisi badan, posisi penolong, posisi klien, bagaimana posisinya di mana untuk melakukan kompresi. Lanjutkan ke breathing atau bantuan pernapasan. Maaf, bukan breathing tapi bantuan pernapasan, ventilasi. Yaitu dengan cara ada posisi tertentu. Tidak karena berbeda antara pasien dengan trauma servikal atau leher, kita lihat dulu tanda-tandanya, dengan yang tidak. Kalau pasien dengan atau klien dengan tidak trauma servikal, kita bisa melakukan head tilt chin lift. Bagaimana cara? Satu tangan pegang bagian dahi, dorong ke bawah sedikit, dan satu tangan lagi mendorong dagu ke atas. Fungsinya apa? Untuk membuka jalan nafas. Karena akan dilakukan bantuan pernapasan mouth to mouth. Kalau ada BVM atau big valve mask bisa pakai itu, tapi kalau tidak ada dalam keadaan darurat bisa mouth to mouth. Tapi pastikan dahulu bahwa kalau bisa bibir kita tidak bersentuhan langsung. Ada satu kain atau yang ada pori-porinya yang bisa meniupkan angin atau oksigen ke mulut pasien. Kalau bisa jangan sampai ada ini, karena kita tidak tahu kondisinya. Sebisa mungkin kita jaga namanya risiko infeksius pada saat pertolongan, walaupun itu dalam keadaan darurat. Tekniknya bagaimana? Kalau yang kedua bisa dengan jaw thrust. Kalau seandainya itu ada trauma servikal. Bagaimana cara jaw thrust? Jari-jari tangan itu berada di bawah os mandibular, sel tangan di bagian ke arah dagu seperti ini, dan pelan-pelan didorong ke atas untuk membuka jalan napas klien. Nah, anggap ini klien dalam keadaan tidak ada trauma servikal. Pegang, dorong dagu ke atas. Jangan lupa hidungnya dipencet. Jangan kita buka, nanti keluar dari hidung. Hidungnya tutup, tiup sambil melirik ke bagian dada. Apakah ada udara yang masuk atau ada kontraksi dada atau tidak? Karena kalau tidak ada kontraksi dada, kemungkinan tidak masuk oksigennya, atau kemungkinan ada sumatan. Lantas bagaimana kalau ada sumatan? Begini saya, ini tangan saya, bentuk tangan saya, 2 jari telunjuk, 5 finger swab, pegang bagian dagu, lalu di swab dengan mempertahankan jalan nafas. Di swab, kalau kita anggap sudah bersih, kita bisa melakukan bantuan ventilasi. Siklus untuk RJP ini dilakukan sebanyak 5 siklus dalam 5 kali cek nadi karotis. Bagaimana cara cek nadi karotis? Yaitu kita ambil di bagian janggut. Kalau bisa tarik ke bagian arah kita, jangan tarik ke bagian luar, karena jika ada orang di sekelilingnya itu seolah-olah menjadi misalkan ini leher ini kepala dan ini leher. Di situ orang-orang yang melihat, di sini penolong sebagian kanan. Kalau dari sini dari janggut kita tarik ke arah kanan, otomatis seolah-olah kita menyekik klien, padahal kita ingin merasakan nadi karotis. Banyak kita tarik ke bagian dalam, ke arah penolong. Kemudian apabila nadi karotis tidak teraba, kita bisa lakukan RJP kembali, kompresi kembali dengan perbandingan 30/2 dengan 5 kali atau 5 siklus sampai keadaan tertentu. Keadaan tertentu maksudnya adalah kapan sih berhenti RJP? Yang pertama, pasien sadar. Yang kedua, penolong datang. Dan yang ketiga, penolong maksudnya ambulansi. Yang ketiga, si penolong kelelahan. Jika setelah kita lakukan RJP ternyata teraba nadi, tapi ventilasi masih lemah, apalagi tindakan yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah melakukan bantuan ventilasi, yaitu bantuan pernapasan mouth to mouth, bisa dengan BVN atau ambubake, atau bisa juga dengan mouth to mouth ya. Posisinya tetap sama, bisa dengan jaw thrust, head tilt chin lift, tergantung kondisi dari klien.
Misalnya kita untuk frekuensinya itu kalau menurut beberapa literasi itu menyebutkan bahwa frekuensinya adalah 20 kali dalam 2 menit. Artinya dalam 6 detik itu 1 kali tiupan. Tekniknya anggap tidak ada trauma vertikal seperti biasa, head to relief, dipegang dagunya, ditarik ke atas sehingga jalan nafas terbuka, ditiup. 1 tiup, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tiup, seperti itu. Itu caranya ya. Itu cara pertolongan pada kasus gangguan daratan dengan bantuan resusitasi jantung paru. Saya rasa cukup video singkat praktikum saya untuk memenuhi materi kuliah KGD. Semoga bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman penonton sekalian. Apabila terdapat kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian materi, saya juga dalam proses belajar, sama-sama kita koreksi, dan semoga saya kedepannya bisa lebih baik lagi. Akhirnya saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.